tidak mau lompat kemana-mana. Bisa sebenarnya kalau lihat di kita para rasul, ya bisa dapat banyak dari kehidupan Paulus. Tapi saya mau lihat apa yang dia katakan di sini dalam ayat-ayat ini, supaya kita bisa belajar satu cara kehidupan Kristen yang layak untuk diikuti. Karena dia bilang itu yang dia mau, supaya mereka akan mengikuti teladannya. Dan karena sebenarnya tidak lama sesudah ini dia dibunuh, karena memang dia mau ke Roma, dan akhirnya dia bisa pergi ke Roma, tapi dibunuh di Roma. Nah, saya harap tidak akan terjadi kepada saya di Singkawang, ya. Jadi, apa yang dia mau mereka belajar, mereka tidak langsung bisa belajar daripada dia, tapi harus belajar daripada yang berikutnya. Orang yang belajar dari dia, tapi sekarang mereka menjadi teladan bagi generasi baru. Dan dalam gereja selalu begitu. Ada orang yang memang punya kemampuan, dan ada orang lain yang mengikuti mereka, tapi akhirnya itu harus dikasih kepada generasi baru. Itu sama seperti di Antios. Sebagai dosen, memang kita coba supaya bisa menjadi teladan bagi mahasiswa. Tapi akhirnya, mahasiswa sendiri harus menjadi teladan. Tidak cukup kita hanya akan memberi kepada mereka. Mereka harus memberi kepada orang lain. Dan sebenarnya ini benar untuk setiap orang Kristen. Khususnya dalam keluarga. Kita harus menjadi teladan bagi anak kita, supaya mereka juga pada waktu menikah akan menjadi teladan bagi anaknya. Itu cara Tuhan. Tapi saya berpikir, kalau teladan Paulus itu seperti apa? Jadi yang pertama saya mau katakan dari ayat-ayat ini, itu hidup kita harus diwarnai atau menjadi teladan dengan pujian dalam segala situasi. Memang ini sesuatu yang penting bagi Paulus. Nah, saya hanya bisa bilang, kalau kita tidak menjadi orang yang penuh dengan pujian, bagaimana ada perbedaan dengan orang di luar itu? Betul? Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa membuat perubahan dalam kehidupan kita, bagaimana kita berbeda dengan orang yang belum mengenal Dia? Jadi bagi Paulus yang penting sekali bahwa kita harus penuh dengan pujian. Nah, saya pikir mudah sekali kalau kita berpuji kalau semua baik. Betul? Yes. Kalau ada berkat dari di mana pun saja, wah, kami senang puji Tuhan. Betul. Tapi Rasul Paulus tidak bilang berpuji kepada Tuhan pada waktu ada berkat. Dia katakan berpuji kepada Tuhan dalam setiap keadaan yang ada. Nah, dari mana saya tahu itu? Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 dan 25. Ini yang dikatakan tentang kehidupan Paulus. Ya. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku
aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kapal. Sehingga semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Wah, ini berkat daripada Tuhan ya. Wah, bagus sekali. Berkat daripada Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita ada seperti musim. Ada musim di mana semua jalan dengan baik. Ada musim lain di mana semua tidak begitu baik. Dan sebenarnya itu mudah memuji Tuhan pada waktu semua baik. Tapi kalau sudah dipukul, kalau sudah dilawan, kita memuji atau tidak? Jadi dalam kehidupan kita harus nyaman untuk memuji Tuhan dalam segala hal. Karena apa? Karena Tuhan Dia tahu semuanya. Dia tahu keadaan kita. Dan ada tujuan dalam tangannya. Dan walaupun kita sakit, memang ada tujuan daripada Tuhan. Dan kita harus memuji Dia karena Dia menuntun kita. Dia tidak meninggalkan kita pada waktu ada masalah. Tapi dalam laut, Dia masih ada bersama dengan kita. Pada waktu dipukul, Dia ada bersama dengan kita. Dan sebenarnya itu tidak lain daripada Yesus Kristus. Yesus sendiri dipukul, tapi tidak ditinggalkan oleh Allah Bapa kita. Tapi itu punya satu tujuan supaya dia bisa maju. Apa itu rencana Tuhan dalam kehidupan? Itu kehidupan Yesus, kehidupan Paulus, tapi juga kehidupan kita.